Alhamdulillah hatur nuhun Kak rekan-rekan nungges prihatin Kak anu sebut leuweung titipan nu kudu dijaga diraksa ku kabehan. Ya ngajaga alam mah kudu ku kabehan. Leres eta Pak, leres pisan. Ngajaga alam mah teu tiasa ku nyalira kedah ku sadayana. Sebab urang hirup di alam dunia ieu nya sadayana oge nya di alam. Tuang ti alam, ngaleueut ti alam, sare di alam, urang jalan ge di alam. Lamun sifatna urang ngajaga alam eta masing-masing hanya ke satu lokasi misalkan satu wilayah atau teu tiasa sebab engkena nu aya nu subur-subur, nu melarat-melarat, nu ripuh-ripuh, nu senang-senang. Gitu. Mantak kedah ku sadayana. Itu kemudian sebab dari kerusakan alam itu naon sebabna kan pemerintah ge kudu ikut hadir. Mulai saat ini ya saya contohkan mulai dari RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur, Pak Presiden itu juga harus ikut hadir dalam program melestarikan alam dan menjaga alam. Kenapa? Tadi yang saya sebutkan ada beberapa unsur dari kepemerintahan yang harus ikut hadir mensupport menjaga alam dan meraksa alam. Meraksa itu ngaraksa, ngajaga gitu, urusan. Karena lamun diurusan ku masyarakat ya kadang-kadang tadi anu terjadi saat ayeuna seueur pisan pembalakan liar, penebangan pohon, kemudian tambang, kemudian dan ada lagi model-model yang lain gitu. Banyaklah jenis kerusakan alam itu. Karena tadi terlalu dicuekeun gitu. Sebab nanu sebut dicuekeun artina biasanya nu terjadi saat ayeuna ya nu rame di Banten nya masalah tambang ilegal. Pertanyaan kami adalah satu, karena ini bicaranya tambang ilegal di Banten ini yang legalnya yang mana dan di mana itu. Karena kalau dibahasakan ada tambang ilegal berarti kan harus ada yang legalnya. Nah sementara di Banten ini masih abu-abu, yang legalnya itu masih minim, nggak ada lah, contoh bisa dikatakan nggak ada gitu. Nah kemudian kenapa pemerintah harus hadir memberikan solusi kepada para penambang itu agar tata kelolanya dibenahkan, diurus secara jelas. Karena kalau pemerintah ikut hadir bersama para penambang, saya rasa kerusakan itu juga akan sedikit, akan minim. Kenapa? Karena tata ruangnya tadi diperhatikan, diprioritaskan. Nah, kenapa kita bukan membela para penambang atau menyudutkan seseorang ya, bukan. Artinya kita di sini hanya sharing membahas perkembangan saat ini di Kabupaten Lebak gitu. Nah, karena jelas kalau masyarakat itu keinginan dan tadinya memiliki keinginan, kemudian dilaksanakanlah keinginan itu. Sudah jelas karena mereka sudah melakukan penambangan itu. Mereka tahu yang ada potensi emas di mana, yang ada potensi batu bara di mana, yang ada potensi pasir di mana, warsa di mana gitu. Mereka sudah jelas menunjukkan bahwa mereka sudah mempunyai keinginan dan dilaksanakan keinginannya, hanya saja pemerintah kurang support kepada para penambang itu sehingga ya sewenang-wenang terjadilah kerusakan begitu karena tidak diatur tata kelolanya. Seandainya pemerintah di situ ikut hadir mensupport kegiatan masyarakat, saya rasa minim kerusakannya karena tadi tata kelolanya, tata ruangnya diurus. Nah, kita contohkan begini, para penambang juga. Para penambang itu biasanya memiliki karyawan 2 atau sampai 10 orang, ya. Nah, berarti kan sudah jelas. Para penambang itu juga ikut serta membantu meringankan beban negara.
Kenapa? Nah, contoh tadi, merekrut 10 orang pekerja. Nah, kalau tidak dikerjakan di tambang itu, ya berarti kan 10 orang itu kan nganggur. Ya, nganggur tanpa ada hasil kan? Karena pola pikirnya eh, gimana ya? Dibantu itu sulit lah, cari pekerjaan itu sulit gitu. Sulit selain daripada ke tambang itu yang ada gitu. Nah, itu. Kemudian si 10 orang itu memiliki istri satu-satu, berarti kan udah 10 tuh, 20 sama si pekerja kan. Kemudian lagi si para pekerja itu istrinya punya anak satu-satu, berarti udah 30. Yang dibantu diringankan bebannya oleh si para penambang itu. Ya kan? Itu baik pendidikannya, eh, ilmiahnya, pembelajaran ilmiah ya, artinya kan kadang-kadang tuh ada yang sekolah, ada yang mondok gitu kan, anak para penambang ini. Nah itu kan jelas para penambang sudah ikut hadir membantu meringankan beban negara untuk menghidupi si teman-temannya ini tadi gitu ya. Nah seharusnya aparatur pemerintah baik daerah atau pusat memberikan solusi terlebih dahulu. Jangan mengambil tindakan dahulu, karena kalau mengambil tindakan dulu, nih sekarang contohnya nih. Sekarang contohnya rame di Banten membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita saat ini. Gitu, karena adanya tindakan dulu bukan solusi dulu. Ya kan? Harusnya kan solusi dulu. Dicek dulu adanya kerusakan itu dampaknya apa, sebabnya apa. Sebabnya tadi udah jelas kan, adanya tambang. Nah, kalau tambang itu diurus secara bersama-sama, pemerintah ikut hadir, masyarakat punya keinginan sudah terrealisasi, kemudian support. Nah, saya rasa itu minim kerusakannya. Nah, kemudian si masyarakat itu misalkan contoh mendapatkan hasil 100 juta, yang 50 juta untuk kembaliin modal atau menggaji karyawan dan lain sebagainya, yang 20 juta untuk menanam kembali di lokasi yang mereka tambang. Artinya di situ keseimbangan kan dijaga, potensinya juga ikut dimanfaatkan, ya kan. Secara pertumbuhan hutannya juga dilestarikan gitu. Karena memang tidak semua orang, para pengusaha tambang itu juga mementingkan diri sendiri gitu. Itu hanya segelintir orang, kalau bisa dikatakan kalau di bidang kepemerintahan itu hanya oknum yang mementingkan diri sendiri, yang memperkaya diri sendiri, itu hanya segelintir orang itu. Tapi kalau para penambang zaman dahulu ya, kayak kita contoh di Gunung Julang tuh, itu utama di Gunung Julang lah ya, di Gunung itu manfaatnya banyak sekali, banyak manfaatnya. Ada yang membangun masjid tidak punya biaya, dibantu. Ada yang membuat pondok pesantren tidak punya biaya, dibantu. Ada orang yang kelaparan tidak punya pekerjaan, direkrut, diajak kerja. Itu di Gunung Julang ya. Mudah-mudahan Gunung Julang ini menjadi percontohan, percontohan tingginya sosial seseorang yang tidak tidak melihat pamrih. Lamun bahasa Sundaman teu hayang di alam, teu hayang ka alam gitu. Nah itu sudah dilakukan oleh orang Gunung Julang. Perlu kita kasih contoh, perlu kita paparkan di publik bahwa kemanfaatannya juga ada gitu ya. Kemudian kembali lagi ke ngajaga ngaraksa alam, wajib. Karena tadi itu orang hirup di alam dunia, sare di alam, tuang di alam, ngaleut di alam, mapah ge urang di alam gitu. Lamun kurang teh dijaga teh diraksa, nya urang dek hirup kumaha gitu. Artinya orang kudu kerjasama dengan baik, saling asah, saling asuh, saling karunyaan, ayo orang siling jayak gitu. Saling pingprangkeun jeung sesama. Nah, terutama ke para pejabat, tolonglah pikirkan nasib-nasib mereka. Kemudian hayulah kita jaga bersama-sama kelestarian alam supaya leuweung na hejo masyarakat tiasa ngejo gitu. Segitu bet ya abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.